Oke, kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang offline yang berada di lokasi kajian maupun yang online, baik dari Kota Bojonegoro maupun dari luar Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ketarjian rutin bersama PRM Ledok Kulon II dalam keadaan sehat walafiat, meskipun tadi agak tertunda ya, karena yang pertama hujan, kemudian yang kedua ada sedikit permasalahan teknisi, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan kajian dalam kesempatan malam hari ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang penting untuk kita kaji dan kita dalami berkaitan dengan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Kenapa kok topik ini penting? Karena salah satu rumusan yang dihasilkan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta atau di Solo kemarin, yaitu lahirlah Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan ini pernah beberapa kali kita diskusikan atau kita kaji ya, berkaitan dengan historitasnya, kemudian 5 karakteristik Islam berkemajuan di dalam Muhammadiyah, dan juga manhaj Islam berkemajuan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan gerakan Islam berkemajuan. Tapi sebelumnya untuk mengawali dan merefresh ingatan kita, sebenarnya istilah Islam berkemajuan itu dari data yang ada di Muhammadiyah, di Statuten Muhammadiyah tahun 1912 atau di tahun berdirinya Muhammadiyah, di sana sudah memakai kata memajukan. Kemudian tahun 1914 itu tidak hanya memajukan tapi juga menggembirakan. Demikian juga Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu di antara wasiat-wasiat Mbah Yai Ahmad Dahlan yang disampaikan kepada muridnya, itu ada yang bunyinya Mbah Yai Ahmad Dahlan menasihati muridnya, dadio awakmu atau dadio kiai sing kemajuan. Dadio kiai sing kemajuan itu, kemajuan itulah yang dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai bahwasanya jargon ini memiliki historitas baik dari statuten atau dokumen yang ada di Muhammadiyah dan juga dari wasiat founding father atau pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan. Selalu mewasiatkan kepada muridnya, dadio kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang gerakan Islam berkemajuan, sebenarnya ada 4 gerakan Islam berkemajuan sebagaimana yang digagas oleh Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Harakatul Dakwah. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan dakwah. Kemudian yang kedua Harakatul Tajdid. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan. Yang ketiga Harakatul Ilmi, gerakan ilmu.
Kemudian yang keempat, harakatul amal, gerakan amal. Dan dengan 4 gerakan ini Muhammadiyah menyatakan bahwasanya Islam yang berkemajuan itu harus bergerak di 4 bidang ini. Maksudnya di bidang dakwah, di bidang tajdid, di bidang ilmu, dan di bidang amal. Kita coba awali dari awal berdirinya Muhammadiyah. Buya Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu terinspirasi dari tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ya. Tapi di tafsir Al-Manar itu kan sebagian isinya menjelaskan pemikiran-pemikiran Al-Ustadz Muhammad Abduh. Yaitu yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu penafsiran Muhammad Abduh yang berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa yang ada suaranya yang masuk ini Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di silent kan ya. Coba suaranya yang masuk coba di silent kan ya. Oke ya. Oke ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah sehingga ada semacam sebutan inilah ayat Muhammadiyah, ayat wal takum. Nah, dari ayat wal takum ini intinya berbicara tentang dakwah Islam, bahwasanya objek dakwah Islam itu 2. Yang pertama al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua an-nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ketika umat Islam bisa melakukan 2 dakwah ini, maka wa ulaika humul muflihun. Oke. Oke, mungkin Pak Tamami bisa di off kan ya suaranya biar nggak masuk ke dalam. Oke. Dari teologi wal takum ini maka lahirlah teologi keumatan sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tetapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita lihat di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid ya, yaitu murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu menulis pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak menulis satu kitab apapun atau satu buku apapun. Sehingga saksi kunci atau muridnya yang mendokumentasikan pemikirannya yaitu Kiai Haji Raden Hajid dalam sebuah bukunya yang kecil ya, namanya Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di buku tersebut menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering mendengar teologi yang cukup populer di Muhammadiyah itu teologi Al-Ma'un ya, karena teologi Al-Ma'un itu teologi pembebasan, sehingga objek dakwah Muhammadiyah itu pada 3 itu. Yang pertama healing, yaitu di aspek kesehatan mendirikan PKU, kemudian schooling mendirikan sekolah, kemudian juga feeding, lahirlah panti asuhan ya. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan sangat populer ceritanya mengajarkan Al-Ma'un itu 3 bulan ya, sampai Kiai Haji Suja salah satu muridnya itu protes kenapa kok nggak dipindah-pindah. Tapi di samping itu ada teologi Al-Asr. Ini yang diajarkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu lebih lama, yaitu diajarkan 6 bulan gitu. Kalau Al-Ma'un itu hanya 3 bulan, tapi kalau Al-Asr itu 6 bulan. Nah, Al-Asr ini erat kaitannya dengan wal takum minkum tadi, atau teologi keumatan sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 104 tadi. Yaitu berkaitan dengan wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang sukses. Wal asr ini juga semacam itu, bercerita tentang kesuksesan. Karena wal asr demi masa.
Nanti wal asr ini kan masa ini selalu berkembang. Sehingga Islam yang berkemajuan ya Islam yang bisa merespon tantangan zaman, Islam yang bisa terkontekstualisasi atau berkontekstualisasi dengan perkembangan zaman. Kemudian innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, ini kemudian dikecualikan ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawassau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Artinya tadi ada iman, iman itu harus dilandasi ilmu. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika orang mau syahadat itu disuruh fa'lam, disuruh mengilmui apa yang ia ucapkan, baru mengucapkan syahadat. Wa amilus sholihah, iman sama amal soleh itu dalam bahasa Al-Quran selalu dihubungkan. Artinya selalu berelasi. Nah, kemudian iman lahirlah amal soleh. Nah, amal soleh itu kalau kita soleh secara pribadi itu harus didakwahkan. Sehingga surah Al-Asr mengatakan apa? Wa tawassau bil haq. Ini artinya kita mentransformasikan kesolehan kita kepada orang lain. Nah, ketika kita tawassau bil haq, maka datanglah tantangan atau rintangan dalam dakwah. Ketika kita mendapatkan rintangan, ya langkah berikutnya wa tawassau bis sabr, harus sabar di dalam menyampaikan kebenaran atau dalam menyampaikan dakwah. Nah, intinya surat Al-Asr ini sangat penting untuk kita coba renungi. Muhammadiyah tampil tadi sebagai gerakan dakwah, kemudian gerakan tajdid, kemudian gerakan amal, kemudian gerakan ilmu, kemudian gerakan amal. Nah, kalau kita lihat sekarang di dalam ADM ya, Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 1 ayat 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Meskipun tajdid ini baru dirumuskan di Monas Tarjih di Malang ya, tahun 1989. Tapi tajdid itu sebenarnya sudah sejak awal menjadi spirit paham keagamaan Muhammadiyah. Meskipun kalau dari segi perumusan itu seolah-olah terlambat, tapi dari spirit keagamaan yang dipahami Muhammadiyah, spirit tajdid itu sudah muncul sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan melakukan perubahan arah kiblat, itu tajdid. Mbah Yai Ahmad Dahlan menurut bukunya Kiai Haji Raden Haji sudah menggunakan hisab, itu tajdid ya. Kemudian bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita mulai yang pertama ya. Muhammadiyah lahir sebagai harokatu dakwah, sebagai gerakan dakwah. Yang pertama, dakwah itu amanat, amanat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Karena manusia itu khalifatullah fil ardi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kalau manusia dijadikan khalifah, maka manusia harus melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran, saling menasihati kepada sesama. Inilah dakwah. Karena dengan tidak adanya dakwah berarti manusia tidak berhasil menjadi khalifatullah fil ardh, yaitu mengatur, mengelola, memakmurkan alam semesta ini. Nah, kemudian dakwah itu dua tadi. Yang pertama amar ma'ruf, kemudian yang kedua nahi mungkar. Dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 104 tadi. Di dalam Muhammadiyah itu ditujukan pada dua objek. Yang pertama ummah al-ijabah, umat yang sudah menerima hidayah Islam. Dan cara dakwahnya apa? Dengan mempertinggi mutu keberagamaan. Berarti dakwah kita tidak hanya kepada non-muslim, tapi juga kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim apa? Yaitu memperkuat kualitas pemahaman keagamaan. Yang kedua ummatud dakwah, yaitu umat yang belum menerima hidayah Islam. Yaitu dakwah kita apa? Yaitu menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang berkemajuan.
supaya umat-umat yang belum menerima Islam bisa menerima Islam. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dua objek dakwah ini juga bisa kita sasarkan pada warga Muhammadiyah ya. Yaitu ummatul ijabah, itu artinya kalau warga Muhammadiyahnya sudah kokoh gitu. Kalau warga Muhammadiyahnya sudah kokoh, ya dakwah kita kepada tajdid, memperkenalkan bagaimana paham keagamaan warga Muhammadiyah. Tapi kalau misalnya di kalangan Muhammadiyah itu Muhammadiyahnya belum kokoh, ya mungkin berproses itu. Tapi yang sering menjadi apa Pak? Diskusi ya. Ada misalnya ada PCM gitu ya, sebenarnya sudah kokoh, sudah layak untuk tampil sebagai gerakan tajdid ya, memperkuat kajian ketarjian macam-macam. Tapi biasanya di lapangan belum pede ini, karena menganggap paham keagamaan Muhammadiyah itu belum bisa diterima. Padahal sejak dulu juga sudah Muhammadiyah, sehingga lama bermuhammadiyah tapi belum memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid itu. Baru levelnya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berikutnya dakwah yang berbasis budaya. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, karena Muhammadiyah ini kan sering dianggap atau dituduh sebagai kelompok anti budaya gitu. Dan sebenarnya Muhammadiyah tidak anti budaya, karena budaya itu fitrah manusia. Manusia itu diberikan naluri untuk berkreasi dan berinovasi, maka lahirlah budaya. Dan budaya itu sebenarnya, atau seni dan budaya itu, dengan seni menghasilkan keindahan, dan keindahan itu kan sebenarnya Allah saja dalam hadis dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Sehingga seni dan budaya itu sebenarnya fitrah manusia. Suatu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, yaitu yang punya budaya yang bagus dan punya peradaban yang berupa seni yang luar biasa. Artinya Muhammadiyah tidak anti budaya ya. Akan tetapi dalam kita melakukan dakwah, tentu budaya-budaya itu harus disaring ya, sehingga budaya-budaya yang mengandung unsur yang diistilahkan oleh Muhammadiyah TBCS, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik, itu harus dilakukan islamisasi ya, atau diislamkan gitu, sehingga nanti memunculkan peradaban yang rasional gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya di HPT kita jilid 3, yaitu hasil Munas Tarjih di Malang tahun 2010, di sana dibahas tentang tuntunan seni dan budaya. Muhammadiyah ketika merespon berbagai macam budaya itu ada yang positif, ada yang negatif, kemudian ada yang mengandung unsur TBCS dan sebagainya. Muhammadiyah mengklasifikasikan budaya itu menjadi 3. Yang pertama, budaya yang diakui oleh syariat. Artinya ya ini tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah makbulah. Dan kaidah fikih saja mengatakan al-adah muhakkamah. Tradisi atau adat atau budaya itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, contohnya ya, maksudnya budaya atau adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita, gitu, mahar, gitu. Ketika nikah itu dilakukan tanpa menyebutkan mahar, itu nikahnya sah atau enggak? Nah, sah atau enggak, Pak? Jawabannya sah. Dalam akadnya tanpa menyebutkan mahar itu sah. Misalnya walinya cuma bilang angkah tuka wazawat tuka, tanpa disebutkan nilai maharnya gitu. Itu tetap sah gitu. Tetap sah. Tetapi nanti bagaimana menentukan maharnya? Misalnya karena jenengan misalnya angkah tuka wazawat tuka bimahri, disebutkan apa gitu. Nah, gitu. Kalau saya sudah hafal, cukup lancar. Ya,
Itu tinggal prakteknya, Ustaz. tinggal praktek ya, insya Allah secepatnya. Ya, itu Amin. nikahnya tetap sah itu. Nikahnya apa? Tetap sah. Tapi nanti bagaimana menentukan besar maharnya itu? Menentukan besar maharnya itu disebut mahar al-mithal, yaitu maharnya disesuaikan dengan saudara-saudara wanita tadi. Misalnya dulu saudaranya itu nikahnya berapa gitu. Atau nanti dilihat pada masyarakatnya itu. Misalnya seorang gadis yang punya nasab semacam ini, punya kecantikan semacam ini, itu kira-kira nilainya berapa gitu. Itu yang disebut apa? Adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini kan wajib memberikan nafkah kepada istri ini. Ini dengerin Pak ya. Nah, kemudian besar nafkahnya itu berapa sehari itu? Nah, itu besarnya berapa Pak itu sehari? Tergantung. Artinya nggak ada ukuran secara khusus. Itu dikembalikan kepada adat. Kemudian misalnya bangunan masjid, ya, bangunan masjid, arsitek masjid itu berkembang sesuai dengan tradisi dan tempat, satu tempat dengan tempat yang lain itu beda. Di Indonesia saja bentuk masjid saja punya apa? Arsitek yang macam-macam. Tidak harus arsiteknya gaya apa? Gaya Arab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, budaya yang pada awalnya bertentangan dengan syariat, lalu dilakukan islamisasi. Misalnya di zaman Nabi itu ada syair-syair. Syair-syair itu apa? Ada syair-syair atau lantunan-lantunan atau puisi-puisi yang berkembang. Gitu. Tapi Nabi tidak apa? Mengharamkan. Tapi Nabi melihat apa ketika syair itu mengandung unsur kesyirikan itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya syair yang menyanjung berhala di masa apa jahiliyah itu yang tidak boleh. Demikian juga ruqyah ya. Ruqyah itu kalau kita mungkin terjemahkan ya suwuk ya. Bukan ruqyah ya, tapi ruqyah pakai qaf ya. Itu apa? Suwuk. Suwuk itu boleh atau enggak? Di zaman jahiliyah suwuk itu sudah ada. Ketika sahabat sudah banyak mengamalkan suwuk, kemudian ditanyakan kepada Nabi, bagaimana hukumnya? Nabi bilang apa? La ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Tidak apa? Suwuk-suwuk itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Sehingga suwuk Jawa itu sebenarnya boleh Bapak dan Ibu sekalian. Selama tidak ada unsur kesyirikan. Tapi untuk mengetahui mengandung syirik atau tidak, yang jenengan minimal paham yang dibaca. Soalnya ada apa jopo suwuk yang mungkin kita nggak paham maksudnya apa. Itu perlu dikaji ya maksudnya. Isinya apa sebenarnya? Jangan-jangan nanti meminta kepada dewa. Nggak tahu kita kan. Tapi intinya bukan berarti suwuk Jawa itu hukumnya apa? Haram. Dan dakwah Wali Songo juga semacam itu. Dulu ketika Nusantara ini agamanya animisme dinamisme, kemudian datang agama dari India yaitu Hindu dan Buddha, kemudian baru datang Islam, maka yang dilakukan oleh Wali Songo itu melakukan islamisasi ya. Sehingga kesenian wayang itu juga diakomodir sebagai media untuk dakwah. Cerita-cerita wayang itu yang tidak ada unsur Islami kemudian diislamkan. Itu apa? Budaya yang awalnya bertentangan dengan agama kemudian dilakukan islamisasi. Berikutnya budaya yang bertentangan dengan syariat. Artinya apa? Ada unsur TBCS tadi. Nah, budaya yang semacam ini ketika bertentangan dengan syariat, maka syariat yang apa? Diprioritaskan atau yang diambil bukan budayanya. Artinya budayanya yang ditundukkan kepada apa? Syariat gitu. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun Muhammadiyah sudah apa menjawab tuduhan bahwasanya Muhammadiyah anti seni dan budaya, sehingga lahir apa? Tuntunan seni dan budaya Islam ya. Hasil Monas Malang 2010 di APT Jilid 3 ya.
Tapi di sana Muhammadiyah mengkritik dua budaya yang sebenarnya dua budaya ini sudah menjadi ikon wisata. Yang pertama budaya larung laut. Larung laut itu apa? Yaitu melakukan sesajen atau sedekah dengan apa Pak? Hasil bumi, kemudian biasanya pakai kepala kerbau, kemudian dihanyutkan ke laut. Ini budaya dari apa? Hindu. Intinya apa? Ngalap berkah dan tolak balak itu. Ya meskipun ini sudah menjadi ikon budaya loh Pak, bahkan mendatangkan apa? Devisa gitu. Tapi karena bertentangan dengan apa? Syariat tadi. Karena syariat itu ngalap berkah, tolak balak itu yang dimintai ya hanya Allah, tidak boleh ke laut. Misalnya kalau masyarakat apa yang hidup di Laut Selatan itu ya ke Nyi Roro Kidul ya. Kalau sekarang di apa Pak Bengawan Solo ada nggak? Nggak ada. Ada larung laut juga ya. Ya meskipun sebagian kelompok memahami ya, kalau Muhammadiyah itu tidak membolehkan, tapi kadang ketika Muhammadiyah tidak membolehkan itu dibantah Pak. Masa sedekah semacam itu nggak boleh, kan juga sedekah pada ikan juga kan gitu. Nanti makanannya dimakan ikan. Yang jadi masalah bukan itu Pak, tapi unsur mubadir itu. Masa kita melihat tetangga kelaparan nggak kita bantu, terus ikan yang ada di laut gitu, yang jenengan nggak sedekahi pun yang masih hidup, terus jenengan apa kasih sedekah kan gitu. Itu yang cara meresponnya semacam itu ya Bapak dan Ibu, meskipun mungkin jenengan sering dengar ya di media massa itu. Masa orang sedekah ke ikan nggak boleh, tapi sedekah itu kan ada skala prioritas. Masa tetangga kita yang kelaparan nggak kita bantu, ikan yang ada di laut jenengan nggak sedekahi yang masih hidup, terus jenengan apa prioritaskan. Itu artinya apa? Tidak ada fikhu awaliyah ya, skala prioritas. Kemudian upacara ngaben, ini kalau jenengan pernah apa pergi ke wisata ke Bali ya, gitu. Di sana orang mati itu apa dibakar ya. Karena dengan proses pembakaran itu dianggap rohnya itu masuk pada alam nirvana. Itu budaya Hindu Bali. Meskipun ini ya sudah menjadi ikon budaya gitu, dan mendatangkan devisa juga, tapi bertentangan dengan prinsip memanusiakan apa manusia. Artinya manusia itu masih hidup tetap dihormati, masih meninggal pun juga dihormati gitu. Oke. Berikutnya gerakan tajdid. Tadi sudah kita bahas apa gerakan dakwah. Tajdid ini paling penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena di Muhammadiyah itu tidak hanya dakwah saja gitu. Dakwah semangat gitu, tapi tidak ada spirit tajdidnya. Tajdid itu maksudnya apa? Pembaruan gitu. Maksudnya apa pembaruan? Dan di dalam Muhammadiyah tajdid itu memiliki dua makna. Yang pertama purifikasi, yaitu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Maksudnya apa? Mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak menafikan adanya apa? Tanawu fil ibadah, yaitu kalau dalam bidang ibadah ya adanya variasi atau pluralitas dalam pelaksanaan. Kemudian kalau dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid itu maknanya dinamisasi. Artinya Muhammadiyah itu dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetap harus memiliki semangat kreatif dan inovatif. Artinya wajib melakukan bid'ah di muamalah duniawiyah. Tapi kalau di bidang akidah dan ibadah tidak boleh melakukan bid'ah. Muamalah duniawiyah ya contohnya bangun sekolah itu kan harus bid'ah Pak. Semakin bagus bangunannya ya semakin baik kan gitu. Itu muamalah duniawiyah. Nah, contoh-contohnya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita ambil contohnya ya. Tajdid dalam arti purifikasi dalam bidang akidah yaitu Muhammadiyah sejak awal berusaha mendakwahkan tauhid dan menolak TBCS.
Misalnya jumlah anggota pimpinan saja itu jumlahnya berapa Pak? 13. Karena itu apa? Menangkis anggapan bahwasanya angka 13 angka apa? Sial. Ya, buktinya Muhammadiyah sampai sekarang nggak pernah sial Pak. Ini. Meskipun yang memutuskan kebijakan itu pimpinan berapa? 13 gitu. Kolektif kolegial. Nah kalau kita lihat di Kitabul Janazah ini masih ada kaitannya dengan akidah ya. Makna tajdid apa? Purifikasi. Di Kitabul Janazah kita, meskipun Muhammadiyah juga sering dituduh sebagai kelompok anti apa Pak? Ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu sudah dibahas di APT kita tahun 1936 Pak. Di Muktamar Jakarta ya, seperempat abad di Jakarta. Tahun 1936 sudah ada bab namanya ziarah kubur. Dan Muhammadiyah menganjurkan untuk ziarah kubur. Dan dalam putusannya dikatakan apa? Zuru al-kubur. Ziarahlah kamu ke kuburan litadkurul akhirah. Supaya apa? Ingat akhirat. Tapi ketika kita ziarah kubur, Pak, dilarang melakukan dua hal. Ini putusan kita, Pak. Dikatakan wala taf'alu indaha. Janganlah engkau melakukan ketika ziarah kubur malam ya'dzan bihillahu wa rasuluh. Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadu'aikumul mayyita. Seperti kamu meminta kepada mayit. Itu enggak boleh. Wa tawassul dengan mayit itu kepada Allah. Maksudnya mintanya kepada Allah tapi dilewatkan apa? Mayit atau sunan atau orang soleh atau siapa Pak? Biasanya di Asmorokondi ya. Minta apa? Penglaris gitu. Itu tidak boleh. Ini tajdid Muhammadiyah dalam bidang apa? Akidah. Karena meminta kepada mayit itu bertentangan dengan ayat apa? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhuruk. Tidak boleh meminta selain Allah karena selain Allah itu apa? Ma la yanfa'uka wa la yadhuruk. Tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Tawasul kepada orang soleh. Tawasul dengan orang soleh kepada Allah pun itu juga tidak boleh karena masyarakat jahiliyah ketika itu sudah kalau ada orang yang soleh itu meninggal dibikin patung, Pak. Kemudian patungnya disembah. Ketika mereka ditanya kenapa menyembah patung, jawaban mereka apa? Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqoribuna ilallahi zulfa, supaya patung-patung itu apa? Mendekatkan kita kepada Allah semakin apa? Dekat. Itu kan tidak boleh. Itu yang disebut apa? Tawasul dengan orang yang soleh meskipun doanya ditujukan kepada Allah itu tidak boleh. Berikutnya tajdid dalam bidang ibadah itu juga artinya apa? Purifikasi. Ini contoh yang sering saya kutip ya. Misalnya dalam sholat Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina. Meskipun Sayyidina itu kan menghormati Pak. Masa kita apa ya? Apa? Masa kita apa? Memanggil bos saja, memanggil orang yang kita hormati saja pakai gelar Pak. Tapi memanggil Nabi yaitu apa? Sayyidul Khalqi, sebaik-baik apa makhluk itu kok tidak pakai Sayyidina. Padahal orang yang semacam itu juga nggak konsisten Pak. Ya kalau syahadat ya pasti nggak Sayyidina. Dalam azan pun juga tidak Sayyidina. Syahadat dalam azan itu kan nggak ada Pak yang pakai Sayyidina. Nah ketika kita baca sholawat kepada Nabi dalam sholat itu justru yang dikutip oleh Tarji itu kitab kitab mazhab Syafi'i. Di sana ada hadis dari Ka'ab ibn Ujrah dari Nabi bahwasanya Nabi itu mengucapkan sholawat dalam sholat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa tambahan Sayyidina. Yang dikutip Tarji itu menarik. Kitab apa? Kitabnya Imam Syafi'i. Artinya kalau apa? Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina itu justru mengikuti Imam Syafi'i. Meskipun apa Syafi'iyah yang mutaakhirin yang belakangan apa mensunahkan Sayyidina. Tapi Imam Syafi'i sendiri di kitab tidak ditemukan kata apa? Sayyidina. Berikutnya Pak tadi, meskipun dalam masalah
ibadah, kita mencari format ibadah yang apa? Yang mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi Muhammadiyah tidak pernah menafikan adanya pluralitas atau varian dalam pelaksanaan. Selama dasarnya hadis makbulah. Ini karena kita sudah momen tinggal sebentar lagi ya, kita masuk bulan Ramadan, maka saya tunjukkan contohnya tentang jumlah rakaat sholat lail. Maksudnya cara pelaksanaannya. Yang disepakati di Muhammadiyah jumlah rakaat sholat lail itu jumlahnya berapa? 11 itu. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan 20 rakaat dengan 1 witir atau 3 witir. Yang dianggap yang dilakukan oleh Nabi itu 11 rakaat. Ya. Dalilnya apa? Dalil hadis Aisyah. Kenapa kok Aisyah? Karena Aisyah itu saksi kunci sholat malamnya Rasulullah. Karena sholat malam itu secara umum dilakukan di waktu apa? Malam, dan kalau di waktu malam lebih banyak di rumah atau di masjid? Di rumah, sehingga istri tahu. Sehingga Aisyah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Masalah sholat malamnya Rasulullah. Nah, sehingga ketika Nabi sudah meninggal, ada muridnya Aisyah minta fatwa kepada Aisyah. Aisyah ini seorang ulama perempuan ini, yaitu namanya Abu Salamah ibn Abdir Rahman. Pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kana sholatu Rasulullah SAW fi Ramadan? Kaifa, bagaimana sholatnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan? Pertanyaannya pakai apa, Pak? Bagaimana? Kalau kaifa, bagaimana, itu nanti jawabannya apa? Menjelaskan tata cara. Jawabannya Aisyah. Kemudian dijelaskan pertanyaan tadi, Pak. Dinyatakan apa? Pertanyaannya itu waktunya apa? Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jawabannya Aisyah apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidaklah Rasulullah itu menambah di bulan Ramadan. Ini kan sesuai dengan pertanyaan Abu Salamah ibn Abdir Rahman. Tapi sama Aisyah dikasih penjelasan tambahan. Pertanyaannya di bulan Ramadan, tapi dijelaskan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Sehingga kesimpulan kita, Pak, orang yang ditanya itu bolehkah memberikan penjelasan melebihi apa yang ditanyakan, Pak? Kalau jenengan ditanya, mau kemana? Mau ke pasar. Itu sesuai pertanyaan, Pak. Tapi kadang jenengan ditanya, mau kemana? Mau shopping, nanti mau beli baju. Itu kan mau beli baju itu tambahan itu. Padahal ditanya cuma mau kemana. Ya cukup jawabannya ke pasar aja. Itu artinya boleh, Pak. Kalau dirasa apa? Penting gitu. Rasulullah itu sholat malamnya tidak melebihi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ala asyrota apa? Rakaatan, atas 11 rakaat. Sehingga 11 rakaat ini yang dipahami oleh Muhammadiyah pelaksanaan sholat lail di masa Nabi. Bagaimana kalau di masa Utsman? Di masa Utsman itu ada 2 riwayat, Pak. Mohon maaf ya, di masa Umar bin Khattab, bukan Utsman. Itu ada 2 riwayat ya. Yang pertama bilang 23, yang kedua 11. Ketika Umar bin Khattab keluar melihat umat Islam itu melakukan sholat lail di bulan Ramadan itu tidak dengan satu imam, Pak. Ada yang sendirian, ada satu imam, 2 apa? 1 makmum, 1 imam, 2 makmum, 1 imam, 3 makmum. Tapi yang jelas nggak ada yang jamaah apa? Jamaah apa dengan pakai 2 imam, karena nggak boleh sholat itu imamnya 2 gitu. Tapi yang jelas apa? Yang jelas itu apa? Satu masjid itu tidak dipimpin 1 imam. Kemudian Umar bin Khattab bilang, "Lau jama'na ala qari'in wahidin lakana asan." Kalau saya himpun kaum muslimin ini dengan 1 imam tentu lebih baik. Yang di situ yang ditunjuk imam itu 2. Yang pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Tamim ad-Dari. Itu yang disuruh apa? Memimpin sholat. Kemudian sholatnya berapa? Maksudnya jumlah rakaatnya 11 atau 23.
3. Kalau hadis Yazid ibn Ruman itu sebagaimana yang sering dikutip di masyarakat ya, yang menunjukkan 20 rakaat dengan 1 witir atau 3 witir, sehingga 21 atau 23. Hadisnya bagaimana? Kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar bin Khattab bi 23 rakaatan. Para sahabat di masa Umar bin Khattab itu melakukan sholat lail berapa? 23 rakaat. Tapi masalahnya hadis ini ada perawi tadi namanya Yazid ibn Ruman. Imam Nawawi sendiri, Pak, dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Nawawi itu mazhabnya Pak Syafi'i. Dia bilang hadis ini mauquf. Hadis ini mursal. Maksudnya mursal itu seorang tabi'in meriwayatkan hadis gak pernah ketemu sahabat, sehingga dikatakan inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Yazid ibn Ruman itu nggak pernah ketemu Umar ibn Khattab, sehingga hadis itu dhaif. Sedangkan hadis yang menjelaskan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu melakukan 11 rakaat di Sahih Ibnu Hibban, itu banyak ulama yang mensahihkan dan juga sesuai keterangan hadis Aisyah tadi. Jumlahnya berapa? 11. Sehingga Muhammadiyah lebih mantap, meskipun 4 mazhab itu tidak ada yang mengatakan 11 rakaat, Pak. Semuanya mengatakan 20 rakaat. Gitu. Nanti dengan 1 witir atau 3 witir ya. Saya dalam mazhab Hanafi, kemudian Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki itu bahkan Imam Malik di kitab Al-Muwatta mengatakan 36 dengan 3 witir, berarti 39, Pak. Tapi jenengan nggak mungkin bakat jadi pengikut Malikiyah 39, Pak. Kesel. Mazhab Syafi'i sebagaimana di Indonesia. Kemudian mazhab Hambali, ini kadang warga Muhammadiyah ketika umroh di bulan Ramadan juga goncang, Pak, ke Muhammadiyah. Karena di sana traweh berapa? 2-3 gitu. Padahal itu mengikuti mazhab Hambali. Ya, gitu. Nah, kemudian 11 rakaat ini artinya tadi Muhammadiyah apa? Meskipun tidak sama dengan mazhab 4 karena keterangan hadis Aisyah 11 ya 11. Ini apa tadi? Prinsip apa? Tajdid. Yusolli arba'an. 11 itu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ini dijelaskan tata cara. Rasulullah sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihina wa tulihina. Kata Aisyah, wahai Abu Salamah ibn Abdurrahman, nggak usah tanya tentang baiknya 4 rakaat Rasulullah dan panjangnya. Sholat Rasulullah jelas baik, Pak. Sholat baik itu apa? Terpenuhi rukun dan syarat. Ya, di antara rukun itu yang paling penting apa, Pak? Kalau sholat banyak itu kan bawaannya pingin cepat selesai, Pak. Ya, rukun yang paling penting apa kalau sholatnya banyak itu? Maksudnya rukun yang paling harus menjaga tumak ninah, sehingga di YouTube itu ada taraweh 20 rakaat berapa menit, Pak? Hanya 7 menit ya itu. Oke ya. Kemudian waktu lihina, sholat Rasulullah juga panjang gitu. Tsumma yusolli arban falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Udah Rasulullah sholat 4 rakaat, tidak usah bertanya tentang baiknya dan panjangnya. Tsumma yusolli thalathan. Udah Rasulullah sholat 3 rakaat. Berarti di sini 11 rakaat tata caranya bagaimana, Pak? 4 salam, kemudian 3. Apakah hanya semacam itu, Pak? Tidak. Boleh juga 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 1 witir. Itu juga boleh. Misalnya di hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, Rasulullah bersabda apa? La armuqanna sholata Rasulillah, saya akan mengamati sholatnya Rasulullah. Al-lailata suatu malam. Fasalla Rasulullah, maka Rasulullah itu sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Ini sholat apa, Pak? Sholat iftitah ya. Tsumma shalla rakaataini tawilatain. Terus apa? Melakukan sholat 2 rakaat panjang, Pak.
Kemudian semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, dapat 10, Pak. Kemudian 1 witir. Kenapa kok demikian, Pak? Berarti kalau ditambah sholat iftitah jumlahnya semuanya 13. Berarti sholat iftitah pendek, karena sholat iftitah itu nggak pakai surat. Nah, itu. Kemudian ada doa, bacaan doa iftitah secara khusus ya. Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu penting untuk dihafalkan, Pak. Kemudian apa? Panjang. Kemudian semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Kenapa demikian, Pak? Karena orang sholat itu semakin lama tenaganya semakin habis. Sehingga kalau rakaat pertama itu panjang, ya wajar, Pak. Dan ini penting, Pak. Misalnya ketika jenengan mengimami juga semacam itu. Jangan sampai rakaat pertama itu lebih pendek daripada rakaat kedua. Misalnya jenengan rakaat pertama kulhu, rakaat kedua sabihismah gitu. Ya, meskipun sholatnya sah ya, tapi yang lebih baik ya sabihismah baru kedua apa? Kulhu. Kenapa? Mengikuti urutan mushaf. Yang kedua apa? Sabihismah lebih panjang daripada kulhu. Manfaatnya apa, Pak? Kalau di rakaat pertama kita masih fresh, yang kedua menunggu makmum, karena sebagian makmum terlambat, Pak. Kalau jenengan rakaat pertama kulhu ya semuanya masbuk gitu. Tapi kalau rakaat pertama sabihismah kan nunggu sambil nunggu gitu. Oke. Kemudian juga 11 rakaat itu bisa dilakukan 2 sampai 8, kemudian 3 witir. Ini artinya apa? Masih ada formasi yang lain, Pak. Tapi ini yang paling mungkin untuk dilakukan di masyarakat. Kalau formasi yang lain itu nanti membingungkan gitu. Kalau jenengan lakukan di masyarakat ya alangkah baiknya tidak lepas dari 3 tata cara ini. Tapi semuanya hadisnya apa? Sahih. 11 rakaat itu mau dilakukan 4-4-3, 2-2-2-2 sampai 10, 1 witir, 2-2-2 sampai 8, kemudian 3 witir itu boleh. Itu artinya apa tadi? Tanawwu' fil ibadah. Artinya boleh berbeda dalam pelaksanaannya. Yang penting apa? Dalilnya dari sunnah sahihah atau makbulah. Berikutnya, Pak, ini tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah. Tadi tajdidnya apa? Maknanya dinamisasi, berkembang sesuai dengan zaman. Nah, di sini Muhammadiyah sudah pindah dari ru'yatul hilal ke hisab gitu. Sehingga kalau kita lihat hasil hisab majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Ramadan yang akan datang ini, Ramadan 1444 itu. Ini hasil hisabnya ya. Pada hari Selasa Legi 29 Sya'ban 1444 bertepatan dengan 21 Maret 2023. Ijtima' jelang Ramadan 1444 belum terjadi. Ini belum apa? Terjadi. Ijtima'nya terjadi esok harinya, yaitu Rabu Pahing 30 Sya'ban 1444 bertepatan dengan 22 Maret 2023. Pukulnya nih, Pak. Pukul berapa? 00.25 lebih 41 WIB ya. Kemudian tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta itu intinya lebih dari 7 derajat gitu. Kemudian umur bulan Sya'ban itu 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Ini penting, Pak. Di sini pakai apa tadi? Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomi oleh majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Berarti hisab Muhammadiyah disebut apa, Pak? Hisab hakiki wujudul hilal.
Ini sekedar jenengan biar tahu saja. Ada hisab hakiki wujudul hilal. Hisab itu berarti bukan ru'yah ya. Hakiki itu lawannya nanti ada hisab urfi. Berarti kalau hakiki itu menghitung apa? Menghitung bulan secara faktual, Pak, sesuai dengan posisinya di langit. Kalau hisab urfi itu tidak ya. Kemudian wujudul hilal artinya bulan itu yang penting sudah wujud, tidak ditentukan tentang misalnya ketinggiannya berapa derajat gitu. Ini yang apa? Yang menjadi perdebatan ya. Nah, kriteria wujudul hilal dalam Muhammadiyah itu syaratnya yang pertama telah terjadi ijtima' konjungsi. Ini kan tadi kan disebutkan ijtima' terjadi esok harinya. Rabu Pahing 30 Sa'ban tanggal 22 apa? Maret. Ini syarat pertama ya. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Artinya kalau ijtimanya itu setelah matahari terbenam, itu tidak boleh. Kemudian apa? Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Gitu. Tadi ya, karena sudah 7 derajat, berarti sudah di atas apa? Ufuk ya. Itu secara singkatnya ya. Dan kriteria ini harus terjadi secara kumulatif, Pak. Artinya apa? Ketiganya harus terpenuhi. Tidak boleh satu yang terpenuhi, kemudian yang dua, yang tiga tidak terpenuhi. Ya. Ini secara singkatnya. Mungkin suatu saat bisa kita kaji secara detail. Ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tajdid di Muhammadiyah, Pak, itu banyak tantangannya. Ya. Tantangan internal maupun eksternal. Internal itu dari Muhammadiyah sendiri, eksternal dari luar. Misalnya tantangan internal, kurang sosialisasi. Artinya apa? Sosialisasi kajian-kajian ketarjian itu belum menjadi tradisi di kalangan warga Muhammadiyah, di kalangan pimpinan Muhammadiyah. Misalnya pimpinan-pimpinan kita belum melakukan kajian ketarjian gitu. Maksudnya baik di level apapun itu masih belum ada, Pak. Masih itu artinya kurang sosialisasi, apalagi ke grassroots ya itu. Sehingga kajian-kajian yang kita coba inisiasi ini menjadi penting, Pak, karena untuk melakukan apa? Tradisi kajian ketarjian yang diantara manfaatnya apa? Melakukan sosialisasi terhadap apa? Putusan dan fatwa tarjih. Kemudian perbedaan penafsiran. Misalnya memahami sunnah sahihah itu maksudnya apa? Apakah hadis hasan itu masuk atau enggak, atau hanya hadis sahih saja, sebagaimana yang telah terjadi antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat tentang status takbir zawaid dalam sholat id itu. Apakah takbir zawaid itu boleh dilakukan atau tidak itu. Tapi karena meskipun hadisnya dhaif, tapi yuqawi ba'du ba'dan, satu dengan yang lain saling menguatkan, boleh diamalkan, sehingga di Muhammadiyah sampai sekarang ya sholat id pakai takbir apa Pak? Zawaid. Nanti yang menjadi repot kalau sholat idnya nggak pakai takbir zawaid, Pak. Nanti rasanya apa? Sholat id dengan rasa sholat duha. Kemudian kesalahan pembacaan. Misalnya karena referensi ketarjiannya nggak lengkap gitu. Atau mungkin ngaji tarjinya sepotong-potong itu nggak update. Itu bisa jadi apa? Salah memahami, karena keputusan tarjih itu selalu berkembang. Nah, minimal jenengan punya HPT jilid 1 dan 3, TJA 8 jilid itu, Pak. Dan itu harus update. Kalau enggak ya nanti sering terjadi kesalahan apa? Pembacaan. Misalnya salam dulu lengkap ya. Salam waktu sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tahun 2010 dikaji ulang. Boleh lengkap, boleh tidak. Itu Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mengabaikan dan menolak. Ini artinya banyak. Karena tadi bermuhammadiyahnya baru tataran dakwah. Gitu. Belum pada tataran tajdid. Sehingga bermuhammadiyah tapi tidak familiar dengan kajian ketarjian. Tidak tahu produk-produk tarjih, dan bahkan cenderung mengabaikan, yang menjadi masalah kalau menolak. Wah, ini tantangan internal kita. Kemudian eksternal munculnya ideologi Islam transnasional. Misalnya mohon maaf ini ada Hizbut Tahrir yang mengkampanyekan khilafah, kemudian ada Salafi yang beragama secara tekstual, kemudian ada Ikhwan al-Muslimin dan sebagainya.
maka ini juga tantangan eksternal. Artinya apa? Dua tantangan ini harus kita sikapi dan juga kita cari solusinya bagaimana supaya kita bermuhammadiyah PD, Pak. Kemudian berikutnya harokatul ilm, gerakan ilmu. Intinya ketika kita bicara gerakan ilmu, maka dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak berbicara tentang pentingnya apa? Ilmu. Dan gerakan ilmu ini penting, Pak. Artinya kita bermuhammadiyah itu kadang disibukkan dengan amal usaha, tapi memperbaiki kualitas keilmuan kita itu masih belum. Ya, sekedar mendirikan sekolah, mendirikan kampus, mendirikan ma'had dan sebagainya, pesantren, tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana meningkatkan kualitas gitu. Sehingga forum-forum pencerahan, diskusi-diskusi keilmuan itu saya kira penting ya. Artinya Muhammadiyah harus tampil sebagai gerakan keilmuan. Ini yang dirasa di grassroots itu, oh Muhammadiyah pasti ilmu Islamnya dangkal. Itu kan stigmanya selalu negatif, Pak, orang Muhammadiyah itu. Muhammadiyah hanya bisa bikin mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, tapi mencetak kiai susah kan itu. Nah, itu saya kira harus ada gerakan keilmuan yang betul-betul membuktikan bahwasanya Muhammadiyah juga punya andil dan kontribusi dalam bidang keilmuan. Kemudian gerakan amal. Karena agama Islam itu dinul amal, maka amal-amal kita itu harus terlembagakan. Ketika amal tidak terlembagakan, maka akan menjadi sangat berat, Pak. Mendirikan sekolah kalau tidak disokong banyak orang, jenengan sendiri bisa, tapi prosesnya cukup tertatih-tatih, Pak. Dan terkadang ya bisa jadi mustahil. Tapi kalau kita ada gerakan amal, artinya amal soleh itu terlembagakan, maka akan menjadi mudah. Itu. Mungkin sekian ya kajian kita. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau juga pertanyaan dari topik yang kita kaji dan kita diskusikan pada malam hari ini.